siang Pak. Perkenalkan, Ya. nama saya Cigita dari jurusan Pariwisata Internasional UGM. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Prayugo, di Ya. sini sebagai kurator. Itu kebetulan saya. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang monggo. Sejarah umum dari museum ini itu apa ya Pak? Museum ini didirikan mulai tahun 20. Ya, maksud pendirian museum ini adalah untuk melestarikan budaya Adiluhung. Dicari, dia ada baju bayak, kucing, kemudian ada alat-alat lengkap. Nah, kain-kain panjang di sini, ini semua dikumpulkan dari generasi pertama sampai generasi. Nah, maksudnya tadi yaitu untuk mewariskan ilmu batik ini ke generasi muda sekarang dan merawat. Jelas. Maka di sini ada kain yang tahun 1600, 1700, polanya pun masih dirawat supaya bisa dipelajari seperti Anda. Kemudian Pak, ada tidak perubahan yang mencolok dari sejak pendirian museum ini sampai sekarang? Secara fisik? Perubahan dalam museumnya atau koleksinya? Bisa dari koleksi, bangunan fisik, dan mungkin pengunjungnya, jumlah pengunjung Oh, dari waktu gitu. ke waktu Pak. Kalau pengunjung itu relatif stabil. Ya. Karena yang datang ke sini itu saya bagi menjadi 3. Ya. Ada pemerhati, Ya. ada peneliti, ada seperti Anda ini yang harus studi. Nah, ini yang datang otomatis. Kemudian satu lagi adalah mereka yang ingin menikah, ingin tahu kain apa saja yang harus digunakan. Dan dia juga ingin memilih kain yang benar, karena banyak orang yang tidak. Ya. Contohnya seperti ini. Ini kain lambang kesetiaan suami istri. Maka namanya curiga kesih. Orang itu harus selalu, saya dengan Anda suami istri, tidak mungkin tidak curiga. Pasti ada rasa kecemburuan, rasa kecurigaan. Itu artinya kecintaan. Terus Pak, selanjutnya event apa aja yang pernah diselenggarakan di museum ini Pak? Museum kita ini mengadakan pameran statis di sini, kemudian pameran keliling, kemudian pameran bersama dengan anggota Paramus Pemuseuman, kemudian juga sampai ke UNESCO, sampai ke Jepang. Jadi museum ini juga udah dikenal secara Sudah. Justru orang-orang dari sana tahu, terus akhirnya ke sini membuktikan apa betul. UNESCO aja ke sini untuk belajar bagaimana merawat kain yang usianya sampai 300 tahun dengan alat peralatan yang serba tradisional. Kita tidak pakai modern. Nah, contohnya nanti bisa dilihat kain yang umur 300. Oh ya. Ya tadi itu. Sudah lihat ya? Nah, itu. Lalu Pak, cara apa sih yang dilakukan oleh museum ini agar museum ini dikenal masyarakat secara lebih luas, dan bagaimana cara mempromosikannya? Ya, kita mempromosikan adalah terindividual saja, personal. Ya, itu yang paling efektif. Ya, karena dengan pelayanan yang bagus, kemudian data yang otentik, mereka akan cerita. Terus itu berkembang. Itu yang utama. Yang selainnya kita pasang rem, pasang blok, tapi itu tidak begitu efektif karena hanya sepotong-sepotong. Ya, tapi kalau personal masalah bagus. Nah, itu. Jadi seperti Anda besok kalau jadi pemandu wisata itu harus mendengar dengan hati, melayani dengan hati. Itu pasti jelas. Belajar dengan